sholat gitu kan? Gitu. Kesana arahnya. Nah itu sebenarnya boleh nggak kayak gitu? Maksudnya kita buat sejadah ada nama kita di situ. Obrolan santai atas awam. Di atas awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Atas Awam. Oke, kita malam ini mau bahas masalah sholat. Nah, jadi kalau kita kan setelah kita Islam, maka selanjutnya tahapan berikutnya adalah sholat. Nah, ini hal-hal yang berkenaan dengan sholat seringkali terjadi. Nah, kita pengen tanya nih sama kawan kita yang biasa kalau di luar itu disapa Ustadz. Nah, di ruang obrolan kita sapa beliau ini Us. Kok bisa us? Ya, Ustadz. Oh, siapa? Ya, Ustadz berarti Uus gitu. Tireknya mana? Aduh, di setting ya. Biar rata. Oke, gini, Be. Yang pertama seringkali itu aku alami ya. Itu kalau kita sholat masbuk nih, cerita tentang masbuk. Nah, kalau masbuk itu otomatis berarti kan aku tinggal sendirian nih. Yang terakhir udah rakaat terakhir nih, orang itu udah selesai, aku berarti tinggal satu rakaat lagi. Sholat apa dulu nih? Sholat apa Salah dulu? deh, misalkan sholat maghrib, ya kan? Aku maghrib. masbuk, berarti tinggal satu rakaat lagi aku berdiri dong, ya kan? Oh. Nah, datang jemaah yang lain itu lewat aja nih, Pak. Set. Nah, yang aku tahu biasanya kalau kita dalam keadaan seperti itu, yang kayak gitu, tangan kita itu kan otomatis gini, Wak, menghalangi biar dia nggak ngelewatin kita, kan gitu. Yang aku tahu tuh gitu tuh, tangan kita gini, rap. Tapi yang di luar ekspektasi adalah itu awak pikir awak tuh melewati tangan awak, tapi ternyata enggak, Bos. Enggak, Bos. Jadi tangan awak gini, si kawan itu gini. Kan gini, ya kan? Kan gini, bapak itu yang hitam itu cuma tadi, Pak. Nah, di sana. Gitu. Nah, itu tuh kayak mana hukumnya? Itu kayak mana caca? Nah, secara fikih, secara Islam gimana sih gitu? Itu abang sendiri yang ngalamin? Ya, aku sendiri. Itu abang salam, abang tunduk. Jadi sholat gitu kan? Gitu? Enggak lah. Luar ada. Yang kamu bilang awak gini, Mbak pinjam 100. Ada batal loh. Nah, jadi karena di sini narasumber ya, biasa di Al-Kafah TV aku MC. Naik kelas ya. Naik kelas. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau bahas yang kayak gitu tuh, ya yang pertama kita tahu itu tentang ya fikih sholatnya gitu, karena memang banyak di masyarakat kita tuh awam lah ya. Orang-orang di sekitar kita tuh awam, jadi dia tuh masih nggak tahu cara sholat yang benar, nanti selesai sholat ngapain, terus bagaimana menyikapi orang yang sedang sholat gitu. Jadi memang harus perlu edukasi lah. Nah, jadi yang paling pertama tuh harus ada edukasinya tentang sholat, terutama tentang fikih sholat. Nah, kalau mau bahas yang tadi nih, masalah apa tuh namanya, orang yang sholat masbuk, Ya, kan? awalnya masbuk lewat masbuk. aja waktu kan. Segini kan? Nah, jadi kalau kayak gitu tuh sebenarnya kan kita nggak boleh melewati orang yang sedang sholat, ya kan? Karena Nabi pun bilang, Ada hadisnya berarti. ada hadisnya, yang terjemahnya kurang lebih, saya lebih bagus nunggu 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Wah. 40. Wah, awak masih 33, berarti utang 7 tahun. Kalau berdirinya itu, wah, berdiri. Sedap, berdiri 40 Jangan tahun. berdiri lah, lewat. Ya kan tadi hadisnya tadi kan lebih Iya. baik memilih berdiri selama 40 tahun daripada harus melewati orang. Berarti saking ngerinya itu ya. Itu mutlak, nggak boleh melewati di depan orang sholat. Atau ada sebab-sebab yang membolehkan kita boleh lewat di depan orang sholat. Iya, keadaan darurat boleh. Artinya gini, hadis itu kan ada ancamannya. Berarti itu dia mendekati kepada keharaman. Nah, seperti itu. Jadi ya Lebih baik nggak dilakukan. Makanya sholat itu harus ada
apa tuh namanya, sutroh. Sutroh itu apa? Sutroh itu seperti apa ya? Batasan. Batas. Sutroh itu batas kan, batas. Jadi kita tuh meletakkan satu benda di depan kita supaya mereka lewat dari sutroh itu. Loh, jadi kalau macam aku sholatnya masbuk. Nah, Ambil dompet letakkan situ gitu maksudnya. Enggak juga sih. Jadi maksudnya sutra itu gimana? Nah, gini. Kalau posisinya kayak aku tadi itu. Nah, sebenarnya kita balik dulu ke awal sebelum kita ke sutroh, ya kan? Jadi masalah tadi sholat, masalahnya gini, yang tadi kan di kasusnya itu dia nggak paham nih, nggak paham, dia dihalangi itu supaya nggak lewat, bukan dihalangi supaya salam. Ya kan? Pikirnya gini mau salaman. Awal maksud tadi itu mau menghalangi. Jadi yang perlu diedukasi itu adalah fikih sholat. Kalau ada orang sholat itu nggak boleh dilewati. Jadi kita sholat selama ini di masjid gimana? Sutrohnya kan nggak ada. Nah, sutroh kita tuh dinding. Nah, jadi di depan kita tuh kan ada dinding. Itulah sutroh kita. Nah, untuk yang di belakangnya apakah wajib pakai sutroh? Tidak. Makmum, sutrohnya itu adalah imam. Ya kan? Makmum lagi, sutrohnya adalah imam. Makmum lagi, sutrohnya adalah imam. Aku belum punya makmum. Kesana arahnya. Padahal sering Jadi kayak untuk gitu. perempuan-perempuan di luar sana yang masih single. Dia udah mau nikah, Pak. Apaan? Loh, kan yang penting janur kuning belum melengkung. Betul Kan juga. makmumnya bisa Kalau udah melengkung masih bisa kita luruskan. Betul juga. Kan kalau melengkungnya langsung 4 kan bisa. bisa. Boleh, Oh, boleh. mau langsung Maksudnya apa batang janur? Iya. Gitu maksudnya. Iya. Bang, nanti tag Instagramnya langsung. Jangan. Mbak Era. Siapa coba? Kan Kamu kan bisa sebut nama aslinya. Jangan. balik lagi. Itu Oh, kan iya. tadi masalahnya kalau Nah, dia sutroh. berjamaah tadi. Sutroh iya, ini kalau berjamaah. Kalau sendiri? Nah, misalnya Maksudnya? tadi kan kasusnya tadi masbuk kan. Masbuk misalnya dia lagi di saf kedua nih. Imam saf pertama, saf kedua. Dia berada di saf kedua. Nah, setelah dia selesai orang semua sholat, dia kan masih sholat nih. Sendirian. 1 rakaat, ya kan? Nah, bagaimana sutrohnya? Maka menurut fatwa Muhammadiyah, sutroh orang yang sholat di masjid itu adalah ujung ambal. Oh, Jadi kita boleh melewati sholat, boleh melewati orang yang sholat, ya tapi harus melewati Di luar ambalnya itu, Ambal batas yang sujudnya itu. ada gambar masjidnya itu biasanya. Subah. Iya. Ya kadang nggak juga Terus yang ini gambar masjid. cuman Ada juga gambar cuman gini, Ka'bah. guys, tolong guys, untuk para orang-orang kaya di luar sana, ini bahas masalah ambal, jadi ingat satu kasus. Ma ampun kita bandingkan. betul. Nah, ini jaminan lucu nggak? Nah, kalau nggak lucu kan pulang nih. Kurasa lucu ya, kurasa lucu karena pasti jokesnya relate. Oke. Oke, jadi bungkus. Untuk orang tebing, Oh, tapi sebut Iya, langsung aku- kotanya langsung. ada pakdiku di tebing. Oh ya, Nah, jadi waktu aku sholat di tebing, aku Tebing tinggi nih, kampungnya Benedion. Iya, Iya kan? tebing. Bang Bene, kampung kau ini bang. Tebing pohon. tebang itu. Oh iya. Jokesnya mereka. Tipis. Tipis. Untuk orang tebing, ya, untuk Pak almarhum Haji Edi. Jadi aku tuh pernah sholat kan di tebing. Terus minjem. Ini ceritain orang meninggal nih. Iya, minjem ambal dong. Minjem lah sama abang sepupu kan, bang, minjem ambal mau sholat. Udah, sholat aku dikasih dia ambal. Ada tulisannya dong. Haji almarhum Haji Edi bla 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 bla. Maksudku kan gini, Iya, di buku Yasin. iya. Kalau di buku Yasin kan aman kan? Iya. Karena ya kalau buka-buka dulu aman gitu kan. Ini sholat. Ini sholat, Bos. Sholat. Kita kan sholat, Bos. Iya. Tempat sujud kita dong. Iya. Kan memang sunnahnya kita sholat itu menghadap tempat sujud. Iya. Tapi ada nama Bacaan. Pak Haji Edi. Haji Edi. Nah, itu sebenarnya boleh nggak kayak gitu? Maksudnya kita buat sejadah, ada nama kita di situ. Walaupun ya mungkin itu bisa mengacaukan konsentrasi sholat kita ya, tapi itu boleh nggak? Yang lebih mengacaukan itu orang di depan kita itu pakai baju MU. Cut.
Iya kan? Iyalah, makanya tuh kawan-kawan, jadi sunnahnya itu kita tuh sholat itu pakai baju yang terbaik untuk kita, untuk Allah dan untuk orang lain. Jangan pakai baju MU. Tapi tahun 2008 boleh dong pakai baju MU. MU kan terbaik. Jadi. Tapi maksudnya nggak ke situ kali ya. 2008 ya. 2008. Kayaknya fans MU dua-duanya ya. Cuman boleh 2008 ya. 2008, 2009. Dia yang dimaksud terbaik itu apakah karena dia terbaik karena di timnya itu dari juara gitu? Enggak, jadi Maksudnya terbaik itu Oh berarti ini tahun ini Arsenal kita pakai baju Arsenal. Oh Mikel Arteta jauh kali ini. enggak sih. Arsenal berafiliasi dengan Babang Israel. Babang Hal. Oh iya. Iya, Arsenal itu berafiliasi dengan Israel. Oh. Jadi jangan dukung Arsenal dulu. Zen, Bebaskan ekspresimu Enggak. tapi jangan sampai kau bebaskan. bukan. Oh, bukan. Zen, jangan dukung Arsenal. Sementara fokus cari mobil. jadi gini. Nah, kemana gitu tadi ya? Tulisan-tulisan itu. Tulisan itu gitu. Nah, ini karena teringat gitu. Jadi ya kalau bisa, kalau memang mau sengaja niat bersedekah, Berinfak, berwakaf, bersodako, tolong jangan ada embel-embel nulis nama gitu. Kalaupun mau nulis nama di sebalik ambalnya gitu. Ya Jangan di kenapa? depan. Kalau Kita kan baca Al-Fatihah, bukan baca Haji Edi. Betul. 1677. maksud Oh lahir. Ya, 1967 meninggal tahun sekian gitu kan. sekian dan terima kasih Pak. Jadi yang kurang kerjaan dikurangi dia kan. Kan dia tuh soalnya dia lahirnya 1950 ya kan. Sampai 2008. Iya. 1950 kurang 2008. Oh, Menghitung, saking nggak tahunya minus. pening dia minjem kalkulator. Kacau. Syukur dia nggak nanya sebelahnya. Bang ini berapa totalnya? Lagi sholat tapi. Iya. Baru yang sebelahnya nyaut. Bentar, aku nggak tahu. Aku pun penting nengoknya. Enggak, kalau kayak gitu masih belum lucu. Yang lucu tuh gini. Bang, 1950 meninggal 2008. Iya. 58 ya, Bang? Jawab sama sebelahnya. Enggak lah, Bang. Baru lahir mana dihitung. 57, Bang. Iya betul. Jadi Jadi gitu. masalah sepele itu ya, cuman masalah tanggal lahir, tanggal wafat orang jadi batal. Bukan sampai batal sih, nggak fokus. Jadi tolong Ya kalau misalnya sampai beneran nanya gitu kan batal. Jadi kalau sholat tuh nggak boleh ngomong. Jadi tolong hei Anda orang-orang kaya. Pak Jadi dia. Gak salah. Haji. Sekali Kalau aja. kalau memang mau infak, sedekah, berwakaf, nggak usah pakai nama. Ya betul. Ikhlas. Ikhlas. Biasanya yang kayak gitu tuh memang yang Jangan. sebenarnya kita boleh sih. Maksudnya tuh kita boleh bersedekah Secara terbuka, secara terang-terangan. terang-terangan itu boleh. Ayatnya juga ada dia. Ayatnya juga ada kan. Tapi kalau sampai akhirnya itu berdampak buruk gitu, bagus ditinggal aja. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi nih. Iya. Kita ke apa tuh tadi? Sutro. Nah, masalah sutro. Jadi sutronya itu adalah ambal gitu. Jadi lewatlah di di depan ambalnya boleh. Itu udah batas Memadai minimal. lah. Batas minimal orang sholat itu ya ambal dia sholat itu. Tapi kan misalnya gini, kalau orang tinggi, ambal masjid itu kan segitu aja. Orangnya tinggi. Keningnya itu kan kadang ke ambal depan. Oh iya. Nah itu gimana? Iya. Nah, ini harus diedukasi juga nih BKN. Nah, Soalnya
Yang pertama, ya memang mungkin dia tinggi. Yang kedua, BKM itu naruh ambal depan sama ambal belakang rapet. Ya. Itu bisa berbahaya bagi keberlangsungan hidup orang-orang yang berada di saf kedua. Udah kayak COVID ini ya. Ya enggak, ini lebih berbahaya dari COVID. Gimana? Iya, soalnya tuh kayak kita tuh deket sama Palung. Palung Mariana. Enggak sih yang mau bahas apa? Iya. Jadi gini, ada beberapa kasus dan kita juga yang alami kan. Ya. Karena kan tunggu. Ustaz tinggi berapa Ustaz? 177. Oh tinggi, 177 tinggi dong. Tinggi. Untuk ukuran rata-rata orang Indonesia tinggi dong. Lumayan tinggi. Orang ukuran rata-rata Indonesia kayaknya 14 loh. Apaan sih? Aku nggak ngerti. Abang berapa bang? Gua. Orang minjem sama gua. 22. Hah? Ini Macam apa? Apaan ya? 22 tahun. Jadi Untuk jadi kan orang tinggi gitu ya, gimana? aku kan tinggi nih. Misalnya aku sholat nggak masbuk nih, nggak kayak masuk. abang. Tapi nggak di saf pertama. Nggak di saf pertama, nggak ada job imam kan maksudnya. Oh, lagi kosong job. Lagi kosong. Ya, banyak mulai sabar diri. Besok pun kosong tuh. Jadi gantikan apa? Misi Mbak. jadi kan bang, aku sholat nih kan, sah gitu. Ya kita Sujud sujud biasa lah kan. Sujud biasa. Memang dari pas ruku itu udah kayak ada wanti-wanti gitu, ada warning gitu kan. Wait, dikit lagi. Ya. Wait, dikit Udah lagi hampir nih. kena tembok Cina tuh kan. Tembok Cina. Iya, hampir kena tembok Cina. Wait, depan bumper Bentley nih. jadi waktu sujud, nah depanku ini pakai sarung. Itulah aku gegabah. Bayangin itu kebayang. Aku gegabah. Aku mendahului dia sujud. Dia baca i'tidal itu mungkin pelan-pelan kan. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa pelan-pelan kan ya. Ya. Aku sujud duluan. Aku kan baca agak kencang sedikit. Sujud aku dong. Bang. Dia belum dong. Dia belum. Masih berdiri dong. Sujud. Nah, ketika dia masih sujud, aman. Oh, sama-sama sujud nih. Sujud ya. Kepala masih sama-sama di bawah nih. Iya. Kok aku pas sujud kok udah di antara tiang-tiang masjid. Oh, padahal apa salat itu nggak ada tiang. Iya. Jadi tiba-tiba aja gitu pindah tiang itu dekat. iya kok macam dicapit tiang kepala gue. Mata gelap banget gitu ya. Tiangnya 3 ya gitu ya. Kalau boleh nengok nih apa nih? Cuma nggak boleh ya kan? Bukti. Kena nih. Kalian tahu nggak sih apa sih arti dari perengus? Iya. Iya, itu kayak sarung-sarung seminggu gitu, nggak diganti kan? Iya. Buk, masuk. Waktu ini kalau nggak cepat ku angkat, aku dijepit kepala gue. Selesai. Kepala jumpa kepala dong. Enggak lah. Ambunnya apa gitu ya? Ambunnya apa? Enggak, ini kepala gue dijepit. Dijepit ini nih rumah Patrick nih. Jadi aku gitu, Allahu Akbar, buru-buru aku. Cuman lebih buru-buru dia. Berarti menyadari kondisi itu. Ketika mau duduk di antara dua sisi. Iya. Dia lebih cepat. Aku kan langsung, bang, cepat angkat ya. Tetap jadi peci kita ketinggalan gitu. Oh, Nyangkut dipakai sama mama itu. Enggak lah. Jadi peci kita nyangkut. Cuman yang jadi masalah Nyangkut di sarwa itu. Iya. Jadi selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peci itu di bawah. Jadi Peci itu di bawah. Jadi kejadian lah ini. Kejadian. Dia sampai ke rumahnya
itu? Enggak lah. Enggak. Kan situ. Tinggal di situ, bukan masuk di salah tadi yang enggak ya. Iya, cuman kan tadi yang jadi masalah waktu kita di dalam kan, waktu kita memang menjalani. Ada itu apa tuh namanya terapis kan? Iya, Iya, Di iya, dalam iya. sebuah ruangan sempit Iya. yang ruangan itu tulisannya perengus. Aku salahnya nggak sempet nengok, wah itu pakai sempa banget. Aduh. Ya kadang-kadang ada yang nampak memang Iya, bener. kadang kan ada yang ekstrim kan. Ya kan kita nggak tahu. Memang kan tipe-tipe orang pakai sarung tuh banyak. Iya. Ya kan, ada orang yang pakai sarung, celana dalam, celana pendek, sarung ya kan. Ada yang orang tipenya celana dalam, sarung. Ada orang yang Sini. Apa cerita? Hah? Ini dibayangin kali. Sini dulu. Belum siap. Belum siap. Ini pancelannya. Sini dulu. Sini. Apaan? ada orang yang dia Bayangannya tuh kemana-mana gitu. Jadi ada orang yang tipenya persneling mobil sarung. Kadang ya kalau persneling mobil kan agak banyak. Ada yang cuma rem tangannya segini doang. Astagfirullahaladzim. Aduh. kacau nih kacau. Nah, jadi Tapi jangan salah. Rem tangan sekarang udah tombol. Oke, balik lagi. Balik lagi. Oh. Jadi nah kayak mana kalau dia sujudnya itu Kebayang. Tisu Sri. jadi Susah ya. jadi kalau memang orang tinggi itu memang orang tinggi itu memang ya nggak kadang lewat dia sujudnya dari tempat ambalnya ya, cuman ya dewasa aja lah gitu. Dewasa aja Menyesuaikan. menyesuaikan lah, jangan pula dia macam orang mau apa kan, macam orang mau berenang. Jadi jadi kan sujud undang depan gitu kan. Berarti kayak tadi di jaknya para pengurus masjid itu safnya itu agak direnggang. Agak renggang. Pertama, kedua, ketiga itu ada jarak. Iya. Jangan rapat kali pula ya kan. Yang panjang jadinya susah. Kan jadi masalahnya tuh nyangkut Nyangkut. Yang jadi khawatir tuh dalam pikiran awak tadi tuh, ya kan? Wah, segini nggak sadar kalau di antara dua gawang-gawang itu langsung angkat aja. Waduh. Kita masuk ke sarungnya kita loh. Enggak, wah itu ngikut. Waduh. Jadi main reok bawa itu di atas. Sebenarnya yang kepikiran aku kayak gitu tadi sebenarnya. Cuma ya ternyata masih normal ya, masih nahan. Cuman bau sih wah itu. Iya. Oke, balik lagi. Jadi nah yang perlu diedukasi itu, nah masalah ambal tuh harus renggang lah. Jadi kalaupun memang dia udah lewati, kalau dia pun mau lewatlah dari ambal itu. Itulah kita cara bijaknya gitu. Nah di Masjid Agung itu memang udah disediakan gitu. Kalau kita sholat di Masjid Agung itu ada kayak kayu gitu kan, kayu. Nah itulah sutro. Jadi kita tuh kalau sholat sendiri Mau pakai itu. Oh, jadi itu sebenarnya yang kayak gambar Ka'bah masjid itu sutra itu fungsinya untuk itu Iya, sebenarnya. jadi Kalau kita- kita sedang sholat sendiri gitu ya. Oh, kalau sholat sendiri. Kalau pas sholat berjamaah nggak perlu dipakai lah untuk Pakai. imamnya. Untuk Jadi imam. jadi di depan imam itu dia bisa lewat. Oh gitu. Terkait apa tuh namanya orang sholat. Nah itu jangan dilewati. Jadi jangan dilewati orang sholat dan jangan melewatkan sholat.
Itu yang penting ya. Mungkin Iya, walaupun hidup punya 1000 kalau tak sembahyang. kayak musik tuh, kayak lagu tuh. Gimana tuh gimana? Udah. Enggak, langsung refnya. Walaupun hidup punya 1000. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Gitu. Oh, iya. Punya 1000 Tapi sholat sama sembahyang sama. Udah, itu akan kita bahas di next Oh episode. iya, oke. Sholat apa tadi? Sholat dan sama sembahyang itu sembahyang. Oh iya. Oke. Oke, jadi nanti kan pembahasan selanjutnya di video-video selanjutnya di atas awam. Obrolan santai di atas awam. Di atas awam.